I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Mustafa. Saya akan membacakan tentang pengertian efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan bumi yang disebabkan oleh radiasi sinar matahari yang masuk menembus di atmosfer dan terperangkap di bumi sehingga menjadi hangat dan suhunya meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitha Nurul Cahyani. Saya akan membawakan materi tentang proses terjadinya efek rumah kaca. Proses terjadinya efek rumah kaca terjadi karena radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Gas rumah kaca membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Akan tetapi, gas tersebut memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Dengan demikian, kondisi di bumi tetap hangat, seperti halnya rumah yang dindingnya terbuat dari kaca. Mari kita simak. Efek rumah kaca disebabkan meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida, CO2, dan gas di atmosfer. Ada beberapa penyebab efek rumah kaca yang menyebabkan meningkatnya konsentrasi gas CO2 dari skala kecil sampai skala besar. 1. Penebangan liar, pembakaran hutan. 2. Penggunaan bahan bakar hasil secara berlebihan. 3. Pencemaran laut. 4. Industri pertanian. 5. Limbah rumah tangga. 6. Industri peternakan. 7. Gaya hidup konsumtif. Dampak efek rumah kaca. Sebaiknya kita bergerak untuk menanggulangi efek rumah kaca yang berbahaya. Jika tidak, dampaknya makin besar dan mengancam kehidupan. Yang pertama, dampak efek rumah kaca dalam pemanasan global. Hal ini mengancam seluruh ekosistem akibat kenaikan suhu bumi. Yang kedua, mencairnya es di kutub yang juga mengancam ekosistem. Es ini menyebabkan kenaikan air laut sehingga menenggelamkan daerah-daerah yang rendah. Yang ketiga, laut akan makin asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Asamnya air laut akan mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Yang keempat, menipisnya lapisan ozon membuat sinar ultraviolet yang berbahaya sampai ke permukaan bumi. Efek rumah kaca berguna bagi kehidupan di bumi karena gas-gas dalam atmosfer dapat menyerap gelombang panas dari sinar matahari menjadi suhu bumi tidak terlalu rendah untuk dihuni makhluk hidup. Dengan adanya efek rumah kaca, suhu rata-rata di bumi menjadi 330 Celcius, lebih tinggi yakni 150 Celcius. Suhu ini sesuai bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Dengan adanya efek rumah kaca, manusia menjadi sadar pohon dan hutan memiliki arti penting bagi kelangsungan hidup. Salah satunya dapat menyerap polutan dan hasil oksigen. Baik, saya atas nama Dwi Netara akan membacakan cara menanggulangi atau solusi meningkatnya efek rumah kaca. Yang pertama, yaitu hemat energi listrik. Gunakan pemakaian listrik seperlunya saja. Yang kedua, beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik, karena untuk meningkatkan hasil pertanian tidak harus menggunakan pupuk kimia atau non-organik. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Yang keempat, mengolah limbah peternakan. Yang kelima, menggalakkan reboisasi. Yang keenam, batasi penggunaan plastik. Yang ketujuh, kurangi kendaraan pribadi. Yang kedelapan, meminimalis penggunaan kertas. Dan yang kesembilan, tidak membuang-buang makanan karena dapat menimbulkan gas metana.